Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman di pagi Sabtu yang cerah ini? Sehat semua, semoga ya. Oke, siap. Kemungkinan ini bakalan jadi pelatihan terakhir kita. Jadi untuk hari ini kita bakalan full nyoba hands-on praktik. Jadi buat sebuah to-do app. Nah nantinya to-do app ini teman-teman kembangin buat study case buat final projectnya nanti. Oke, jadi kita bakalan mulai dari awal. Ya sebelumnya aku bakalan mungkin nanti ada teman-teman yang ketinggalan atau gimana, aku share repository GitHub-nya. Nanti teman-teman bisa langsung clone aja ya. Aku share di kolom chat. Oke. Nah nantinya di study case-nya itu teman-teman bakal buat pengembangan dari aplikasi ini. Oke, kita mungkin mulai dari awal lagi. Teman-teman mungkin bisa langsung praktek juga ya buat Flutter app dari awal juga. Kita buat folder baru, to do app. Oke, kita mulai dari paling awal, yaitu membuat sebuah Flutter project. Jadi untuk komennya masih sama kayak di awal, yaitu Shift F1. Oke, masih loading sepertinya teman-teman. Oke, bentar, mungkin aku ganti ke share entire screen. Oh, oke, jadi kita buat empty application di sini. Nah, di tadi folder yang udah kita buat to do app. Oke, kita select foldernya, kemudian project name buat Flutternya to do. Oke, jadi nanti otomatis kebuat strukturnya. Oke, sambil nunggu bentar, mungkin teman-teman aku pindah buat share entire screen dulu. Oke, balik lagi ke VS Code-nya, masih loading. Jadi mungkin aku beri gambaran dikit tentang to-do app-nya. Jadi di sini bakalan jadi final project buat mobile dev. Nah, kita bakalan nerapin semua materi yang udah dipelajarin. Kayak widget, kemudian ada provider, ada state management pakai provider, ada share preference buat nyimpen datanya. Kemudian ada navigation, sebelumnya udah kita pelajarin, dan lain-lainnya. Kita bakalan nerapin semua materi yang udah kita pelajarin di sini. Tapi untuk hari ini, mungkin hanya beberapa yang bakal kita terapin. Nah, selanjutnya teman-teman yang lanjutin buat pengembangannya. Oke, di sini udah jadi pembuatan project Flutternya. Pertama kita buat strukturnya. Ada pages, kita buat folder baru, kemudian ada providers, kemudian ada juga models, kemudian ada komponen. Ini harusnya rootnya semuanya di library ya, yang folder lib ini. Components. Oke, aku rada lupa. Ada model, pages, components. Oke, itu semua udah.
Oke, pertama kita buat modelsnya yang paling awal. Jadi ini adalah model data yang bakal kita buat. To-do models.dart. Oke, awalnya kita bakalan import material dari Flutter. Kemudian kita buat kelas to-do models. Nah, kemudian untuk atributnya kita ada string ID, kemudian ada juga string node title dulu. Teman-teman mungkin bisa sambil praktek juga, jadi nanti nggak terlalu berat buat final projectnya. Kemudian ada full is complete buat nandain selesai. Dan ada in color, dan ada string date. Oke, mungkin biar ada cepet karena aku rada lupa juga. Jadi di sini bagi models untuk saat ini nambah models buat lainnya. Nah, salah satu kriteria penilaiannya kan nanti ada kreativitas gitu, jadi bisa dikembangin sesuai kreativitas teman-teman. Oke, ada 5, 6 1. Oke, udah semua berarti. Kemudian kita buat instance-nya to do model. Nah, ini masing-masing required ya teman-teman. This ID, kemudian require this title, ini untuk inisialisasi kelas di Dart, kurang lebih seperti ini. Oke, wait, lowercase. Oh, ada typo, string node. Alright. Oke, jadi ini buat inisialisasi atribut sama konstruktornya. Jadi harus ada biar nggak error inisialisasi konstruktor. Oke, selanjutnya kita bakal serialize JSON, tapi ini untuk nanti fungsi. Jadi ada from JSON sama to JSON. Ini nanti ada hubungannya sama penyimpanan data di share preference, karena kalau share preference itu kita pakainya JSON. Oke, mungkin kita next dulu ke bagian providers. Jadi kita buat to do providers. Ini untuk state manajemennya. Sama untuk di awal kita import mungkin kalau teman-teman ada masukan atau yang mau ditanyain langsung aja teman-teman. Oke, untuk ini kita buat kelas to do providers. Nah, kalau kita pakai provider itu extends change notifier. Nah, change notifier ini udah ada di package material.dart-nya, jadi udah nggak error. Kemudian kita ada list to do models. Oke, langsung otomatis import.
kita namain to-dos. Nah, kita buat list buat nyimpen to-do-nya nanti. Kemudian ada to-do key, static const Oke, next. Karena ini private, jadi kita harus punya metode getternya untuk ngambil data dari to-dos. Nah, ini nanti dipanggil di UI-nya. Ada get to-dos. Itu sama dengan kita buat function Nah, kalau to-dos itu yang completed is completed-nya enggak true, jadi dia belum complete atau masih belum dikerjain gitu teman-teman. Jadi nilai booleannya false. Oke, adakah get to-dos, list to-dos. Wait. Sebentar. List to-do models. Oke, jadi biar nggak error kita tulis. Jadi dibuat list, bukan iterable. Oke, lupa, sorry. Next, kita udah define buat nyimpen datanya dan pengambilan datanya. Kemudian ada beberapa fungsinya lagi. Nah, ada initial state, kemudian ada load data, kemudian ada add data untuk menambah datanya. Jadi nanti juga ada sebuah input form dan ada save to do. Ini function private, jadi cuma bisa diakses di kelas to do provider aja. Dan ada function mark as completed, dan ada function search data. Oke, mungkin yang get by ID sekarang belum dipakai ya teman-teman. Dari awal kita initial state, jadi nanti otomatis bakalan rebuild UI-nya ketika ini to-do-nya dibuat gitu, provider-nya dibuat maksudnya. Jadi untuk initial state-nya kita to-do provider, dan buat function initial state. Nah, di sini tipe initial state-nya itu future. Jadi future itu asynchronous function di Dart. Mungkin teman-teman udah paham bedanya sinkronus sama sinkronus. Jadi kalau asinkronus bisa dilewatin dulu, misal belum selesai memuatnya. Sementara kalau sinkronus itu harus satu persatu. Kemudian ada, nah ini notify listeners. Jadi notify listeners ini digunain di provider biar memberitahu bahwa ada widget yang perlu di rebuild ketika function ini dipanggil. Jadi ini fungsinya notify listener biar widgetnya di rebuild.
atau ketika datanya berubah bakalan tahu. Oke, next kita punya asynchronous function lagi, itu load data. Nah, ini untuk inisialisasi share preference-nya, teman-teman. Jadi kita buat variabel final, kemudian void share preference instant. Jadi kita manggil preference dot get instant. Oh ya, ini belum dependensinya, jangan lupa teman-teman. Jadi di pubsec.yaml kita tambahin dependensi. Nah, dependensi yang kita tambahin di sini ada share preference. Oke, otomatis ada sarannya untuk versinya. Wait, aku lupa share preference functionnya untuk saat ini 2.5.3. Oke, 2.5.3. Kemudian nanti ada provider juga, kita belum nambahin dependensinya. Jadi kalau nggak ditambahin dependensi bakalan error ya, teman-teman. Oke, next. Setelah ini kita nunggu biar otomatis pubget. Jadi kalau ketika ditambahin dependensi di pubsec YAML bakal otomatis update dari filternya biar ini nggak error. Kemudian ada beberapa function lagi setelah load data tadi ada. Oke, lanjutin. Nah, kan pertama untuk function load datanya kita buat di sini adalah instant share preference. Jadi kita buat instant dari share preference penyimpanannya yang bakal kita gunain. Kemudian ada variable to do data JSON. Nah, ini kita get string. Jadi di penyimpanan share preference instan yang udah kita buat tadi, kita panggil get string datanya, data JSON-nya pakai ini nama variabel dari instance share preference, kemudian dot get string. Jadi kalau untuk ngambil data kita get string, sementara kalau kita set data itu pakai set string. Nah, ini udah kemarin di share preference materinya. Selain string juga ada tipe list, kemudian ada integer, jadi get in atau set in, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi to do data JSON. Jadi bentuknya adalah JSON get string. Oke, sepertinya masih error teman-teman. Dependensi ada value. Buat tipe datanya kayak dictionary, udah import share preference. Oke. Nah, udah nggak error. Kemudian kita buat list dynamic. Jadi nanti kalau dynamic itu bisa berubah-ubah gitu lengthnya. Nah, ini ada JSON decode. Nah, ini kita ubah ke bentuk JSON untuk datanya.
data yang ini, to do data JSON. Kemudian di to-dos-nya yang tadi list to-dos itu kita map JSON list dot map datanya. Oke, kita map models dot from JSON. Ini yang belum kita implement tadi, ada from JSON dan to JSON. Dan data kemudian kita buat dalam bentuk list. Oke, biar nggak error, karena kalau nggak tulis bakalan tipenya itu iterable, bukan list. Dan untuk load data ini tadi, jadi ini function buat load data. Kemudian ada add data untuk menambahkan data, atau pas kita input datanya gitu, function ini bakalan dipanggil. Dan ini type-nya asynchronous function lagi, dan to-dos-nya kita add otomatis, kemudian dengan parameter data. Nah, kemudian di save. Dan yang paling penting, jangan lupa call notify listener, biar tahu kalau ada update datanya. Oke, next ada save to do. Nah, untuk save to do ini nyimpan data to do ke share preference-nya. Nah, ini termasuk function private ya teman-teman. Jadi cuma bisa diakses di kelas to do provider. Nah, tadi diaksesnya buat di add data ini. Kita await save to do. Nah, kemudian di save to do untuk logiknya itu kurang seperti ini. Jadi kita buat instance lagi di share preference, kemudian kita encode atau kita masukkan ke dalam bentuk JSON ke share preference. Jadi tadi di code itu kita dari JSON ke bentuk list, kalau encode itu dari list ke bentuk JSON. Nah, jadi ini kita buat await share preference. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung kita belajar bareng-bareng. Jadi biar besok pas final projectnya nggak ada kesulitan kayak gitu teman-teman. Jangan lupa di map untuk to JSON-nya, to JSON. Jadi nanti kita bakal nambahin function to JSON. Oke, untuk to JSON kemudian tulis di sini. Oke. Kemudian kalau save tadi kita panggil set string. Nah, tadi ada beberapa tipe untuk set preference-nya teman-teman. Jadi ada set bool, set double, set in, set string, kemudian set string list. Jadi ini tipe data yang bisa kita simpan ke dalam share preference. Ada 5 ini. Nah, kita bakalan set string karena nyimpennya kita dalam bentuk string. To do key, kemudian value-nya adalah to JSON. Oke, set string itu buat nyimpen, kemudian get string itu buat ngambil datanya dari set share preference. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Oke, next mark as complete. Jadi ini buat nandain to-do-nya ketika udah selesai. Nanti bakalan ada gestur dari usernya biar bisa nandain selesai. Oke, mungkin aku langsung copy aja buat mempersingkat. Jadi teman-teman bisa sambil dipahami juga. Oke, di sini alurnya kurang lebih kita buat manggil indeksnya. Indeks dari to-do yang udah kita simpan di share preference tadi. Nah, ini kita simpan dalam variabel idx. Kemudian apakah kita ubah idx-nya ke true, is complete-nya ke true. Kemudian kita save to do dan terakhir notify listener biar mengetahui perubahan data dari providernya. Oke, kemudian ada function search data. Jadi search data ini kita bakalan punya sebuah widget untuk input memasukkan sebuah teks di mana apakah ini bakalan sama dengan salah satu data yang udah kita simpan di share preference. Misalnya apakah title-nya sama atau note-nya sama. Jadi kurang lebih kita query. Jadi di sini apakah datanya mengandung ini parameter yang kita masukin. Jadi ini nanti fungsinya untuk di pencarian. Mungkin sekarang nggak kita implement dulu. Langsung aja kita bakal ini kurang state. Kita bakal balik ke to-do modelnya. Jadi ada to JSON sama from JSON. Ini merupakan JSON serialization. Jadi kita mengubah JSON-nya ke dalam list. Oke, kita lihat di sini. Langsung aku copy aja. Sebenarnya ada cara lainnya, teman-teman. Udah ada dari Flutter-nya package-nya namanya JSON serialize, tapi mungkin karena aplikasi kita nggak sekompleks itu, jadi yang simpel aja dulu. Oke, itu do provider initial state. Oke. Next, kita bakal lanjut ke bagian UI-nya di pages. Oke, akan ada beberapa tampilan di aplikasi kita ini. Nantinya ada home pastinya, kemudian ada profile. Selain profile ada juga buat inform. Jadi nanti buat data to-do-nya. Kemudian ada juga edit to-do. Dua implement langsung dan sisanya buat teman-teman explore sendiri. Kayak di main file terlebih dahulu. Jadi untuk mainnya kita harus instant terlebih dahulu provider. Oke, langsung di main app-nya kita return. Jadi di main app pas di run app itu ubah, kita masukkan ke dalam change notifier provider. Jadi biar providernya itu berlaku di semua page, di keseluruhan aplikasinya.
Jadi kita taruh notifier provider itu di paling root atau di paling akar widgetnya gitu. Nah di sini kita create to do provider ini. Oke, untuk create-nya to do providers. Oke. Kemudian baru setelah kita wrap with change notifier provider ini, kita bakalan miliki child widgetnya yaitu material app yang harus ada di main.dart juga. Jadi ini yang change notifier provider itu ditaruh di atas material app biar nanti semuanya itu terleb di notifier provider, bisa dipakai di semua gitu. Nah baru setelah itu kita punya root widgetnya atau root tampilannya, pagesnya, yaitu kita pakai homepage. Oke, selanjutnya kita bakalan buat homepage, kelas homepage. Kita ubah di sini jadi homepage. Oke, untuk homepage ini kita jadiin convert ke stateful widget. Jadi langsung aja refactor kemudian ke stateful widget. Nah, setelah itu untuk homepage sendiri kurang lebih ini bakalan nampilin app bar, kemudian ada data to do atau data complete to do, dan terakhir ada navigation bar. Jadi yang paling utama di homepage ini adalah ada app bar sama navigation bar. Oke, mungkin langsung aku copy aja buat mempersingkat. Jadi di sini ada kita return a scaffold untuk kerangkanya, kemudian ada app bar. Nah, sebelumnya kita kan nanti bakalan pakai button navigation bar. Jadi navigasi tile page. Nah, untuk biar bisa berpindah seperti itu, tampilannya beda, kita punya selected index. Jadi di bagian home itu ada app bar-nya, tapi di bagian profile page itu nggak ada app bar. Jadi kita buat conditional di sini, ternary operation, app bar selected index equal to 0. Jika iya maka kita return app bar-nya, kalau enggak bakalan null. Jadi yang index itu adalah page buat home, widget di home. Oke, kurang lebih gitu cara kerjanya. Kemudian ada body-nya yaitu widget di elemen keberapa. Jadi ada elemen ke 0 yaitu di home, yang widget home nantinya, sama misalnya di elemen ke 1 ada profile page. Dan terakhir ada kemudian ada button navigation bar. Jadi ini mungkin buat mempersingkat langsung aja kita start the homepage ini.
Oke, maaf ya teman-teman, ada gangguan dengan sinyalnya. Aku coba tadi nyampe mana ya? Kayaknya mulai lagi deh. Jadi kita udah punya home input. Maksud saya, jadi kita udah punya main.dart-nya. Tadi di main.dart ada homepage. Jadi homepage ini untuk struktur tampilan home-nya. Di atas ada bar. Bar itu kayak judulnya. Kemudian di bagian bawah ada bottom navigation bar. Nah, kemudian di tengahnya itu nanti kita bisa isi dengan widget dari home yang berisi complete sama to do buat tasnya, serta ada widget dari profile page. Jadi nanti tinggal berpindah, tetapi strukturnya sama. Oke, maaf ya tadi teman-teman ada kendala teknis. Oke, kita coba ngeran dulu mungkin. Nah, selain main.dart, nanti kita bakalan buat di bagian home, input form, sama di komponen. Mungkin itu aja untuk yang bakal kita buat, teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian home, itu ada beberapa widget yang bakal kita gunain. Wait. Dan sepertinya emulatornya rada bermasalah juga. Jadi aku run di Chrome dulu ya teman-teman. Oke, next tadi kita ke bagian home.dart. Nah, untuk di home.dart kita bakal return ini. Jadi bakal ada tampilan apakah ini termasuk data yang to do atau data yang completed. Jadi untuk tampilan paling atas ada search button dan inputnya. Jadi untuk mencari data to do-nya yang tadi kita udah punya fungsi search to do di provider. Kemudian di bawahnya itu ada dua navigasi, yaitu di to do sama completed. Jadi ini adalah statusnya, kita punya enum status. Kemudian kalau to do ini bakal nampilin data to do, sementara kalau completed itu bakal nampilin data yang udah completed. Is completed equal to true. Jadi bakalan disimpan di list yang berbeda gitu teman-teman. Tadi kita udah punya getter dengan to do sama completed. Nah, untuk aksesnya itu di situ nanti. Oke, kita lihat. Mungkin aku copy dulu di bagian home buat mempersingkat waktunya teman-teman. Oke, aku jelasin juga. Jadi kita buat home itu stateful widget. Oh, kayaknya ada yang salah. Jadi kita buat home itu stateful widget. Nah, di home ini kita punya dua status, yaitu to do sama completed. Yang udah aku bilang tadi. Terus kita inisialisasi status. Kita buat tipe datanya yang enum status ini dengan variabel status add dan inisialnya di to do, di data yang to do.
Kemudian selain status, kita juga punya text editing controller. Jadi di sini untuk input text. Kalau di Flutter itu input text-nya pakai text editing controller. Kemudian kita punya nama variabelnya private yaitu controller, dan kita buat instance-nya. Nah, jangan lupa kalau kita buat text editing controller itu harus ada dispose-nya. Jadi biar datanya bisa kembali lagi gitu, nggak menetap, pakai dispose. Nah, selanjutnya di build itu ada to do count sama completed count. Nanti di tampilannya mungkin ya teman-teman, biar tambah ada gambaran. Sebentar, kita export dulu, import to do providernya. Tadi kita udah buat provider, iya di sini, dan namanya to do providers. Kita import, dan di sini juga to do providers. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Kita coba hot reload. Oke, jadi sebentar aku buat biar tampilannya mobile. Oke, di sini teman-teman, ini warnanya putih ya. Nanti aku ganti kurang lebih kayak gini. Jadi ada to do list, itu ini tampilan dari home-nya. Home di main.dart yang udah kita buat, ada app bar sama bottom navigation bar. Kemudian kita bisa berubah di sini. Jadi tadi kita pakai ternary operation, semisal indeksnya itu di 0 atau home, itu kita bakal nampilin app bar sama floating action button. Sementara kalau indeksnya di 1 atau widget profile page tadi, kita bakal nggak nampilin keduanya ini. Jadi untuk main.dart-nya udah berfungsi nih teman-teman. Terus untuk di bagian home itu seharusnya kita juga nampilin widget home. Coba kita lihat apa ada yang salah. Bagian home. Nah, untuk di sini widgetnya sudah benar, jadi harusnya home. Nah, untuk widgetnya ini kita punya ada to do count, kemudian ada completed count. Jadi untuk menghitung jumlah to do sama completed yang bakal dikerjain. Kemudian strukturnya itu yang pertama pakai padding. Nah, kalau padding itu ada edge, inset, all, kemudian symmetric. Jadi kita define satu-satu, symmetric, horizontal sama vertikalnya. Kemudian kita buat kolom dengan mulai dari start axis alignment, jadi secara bujur X-nya atau axisnya, dan kita mulai dari start atau sebelah kiri. Dan ada container, ada search-nya. Nah, di sini ada kita buat row. Row-nya itu termasuk expanded sama expanded untuk isinya. Nah, jadi kalau expanded itu kan biar kita memenuhi keseluruhan tampilannya gitu, teman-teman. Nah, expanded di sini jadi untuk tampilan layarnya yang raw itu kita bagi dua, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Di sebelah kiri expanded pertama itu ada text to do. Nah, ini button yang buat nampilin to do kita, atau ini statusnya ke to do. Jadi yang atas ini tadi set status kan kita punya to do sama completed. Nah, ini kita set statusnya ke to do. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu expanded memenuhi untuk text completed, atau teksnya bakal tulisan completed. Nah, kita di sini pakai gesture detector. Jadi gesture detector itu fungsinya kayak button gitu.
Nih di sini bisa misalnya on tap kita set status jadi to do misalnya, atau selain on tap kita bisa ada beberapa di gesture detector sebenarnya. Di sini ada on tap cancel, on secondary tap, kemudian ada on double tap, on long press, dan beberapa lainnya. Jadi ini bisa digunain buat gestur dari usernya gitu teman-teman, untuk salah satu widget di Flutter. Oke, next mungkin kayak gitu. Ini belum tampil. Mungkin kita lanjutin dulu ke bagian setelah home ada input form. Nah, di sini ada input form. Langsung aja buat mempersingkat waktu. Oke, kita lihat dulu apa yang error. Oh ya, ada satu lagi teman-teman, salah satu package dari Flutter yaitu UWID. Nggak tahu ini bacanya gimana, yang UUID ini. Jadi fungsinya itu dia otomatis generate ID dari Flutternya gitu. Jadi ID-nya unik. Kita bakal nambahin dependensi lagi di sini. Di dependensi yaitu UUID. Oke, untuk versinya kalau nggak salah 253. Kita nunggu nanti buat Flutter PubGet. Nah, ini di sini kita import package-nya, kemudian kita buat instannya pakai variabel UUID. Kemudian kita akses. Nah, di sini kan nantinya kita bakal buat instance dari to-do model buat nyimpen new data yang kita inputin di form input. Jadi kurang lebih gini, kita punya beberapa inisialisasi dulu variabel apa yang bakal kita gunain. Nah, di sini ada kita gunain lagi text editing controller. Jadi text editing controller itu yang buat input text. Di sini ada title, kemudian yang kedua ada note. Kemudian ada juga bool is completed. Jadi set status to-do-nya apakah udah selesai atau belum. Kemudian ada juga selected date. Ini buat ngeset tanggalnya gitu. Dan kita format date-nya. Oh ya, ada satu lagi dependensinya. Teman-teman, namanya INTL. Jadi ini buat date atau terkait dengan tanggal gitu teman-teman. Sebentar, versinya nah, jadi ini ada di pubdev atau apa ya, di resminya dari Dart itu ada mengenai INTL 0,20,2. Jadi ini version terbarunya. Oke, setelah itu errornya sepertinya udah hilang atau masih PubGet. Nah, jadi tadi kita bakalan nginputin to-do-nya, kemudian ada title-nya dan tanggal serta color-nya. Color ini buat nampilin warna to-do-nya gitu teman-teman. Nah, terus kita punya function onAdd. Jadi buat nambahin to-do-nya. Di sini kita buat instant to-do models. Kemudian new data. Itu namanya nama variabel yang bakal kita simpan. Nah, kita nyimpennya nanti di to-do providers. Pakai function add data yang udah kita buat tadi. Jadi nanti
mempermudah kita dalam kayak state management gitu, manajemen datanya serta state-nya. Jadi misal ada yang berubah, itu bakalan bisa kita gunain secara langsung. Oke, sepertinya belum keinstall ini. Coba kita import lagi UUID. Belum ada. Oke, coba kita lihat dependensi yang di sini itu versinya berapa. Oke, untuk UID-nya 451, INTL-nya itu sama 0,20,2. Oke, 5,1 ternyata. 4.5.1, sorry. Oke, kita nunggu buat otomatis install aja. Kita next ke tadi input formnya, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kita buat variabel masing-masing yang udah kita buat di to-do modelnya. Kemudian variabel itu nanti kita nunggu input dari user. Setelah user input dan dia klik button yang bakalan manggil function ini, selanjutnya kita masukin masing-masing value variable tadi ke dalam objek baru, yaitu new data. Nah, new data ini yang bakalan disimpan ke shared preference pakai provider kita. Nah, di menggunakan function add data tadi. Jadi kita set string di sini. Set string keseluruhan objek ini. Nah, objek ini nantinya bakalan kita ubah ke JSON. Kurang lebih cara kerjanya gitu, teman-teman. Oke, kemudian setelah kita klik button on add, kita juga bakalan menavigasi secara langsung untuk keluar dari widget ini, widget input form. Jadi untuk keluar itu kita pakainya kan pop. Sementara kalau mau menavigasi ke widget lainnya itu kita pakai push. Jadi navigasi yang sederhana ada push sama pop. Oke, kemudian untuk widgetnya itu ada save area untuk root dari input formnya. Jadi save area ini biar nanti ukuran dari masing-masing ini masing-masing widgetnya itu nggak melebihi atau nggak keluar dari ukuran layar di masing-masing device gitu. Jadi udah save area. Kemudian ini biar jadi nggak error gitu teman-teman. Ada scaffold, kemudian ada app-bar. Nah, app-bar ini ada navigation untuk kembali gitu teman-teman. Oke, next, ketika dia ini button yang buat kembali itu pakai sama kayak tadi, navigator.pop yang kayak di sini. Kemudian selain itu kita tadi punya app bar untuk nampilin add to do ini jadi judulnya gitu. Mungkin teman-teman bisa explore di sini, nanti dibuat desainnya kayak gimana atau kayak apa, itu terserah nanti teman-teman buat pengembangannya. Nah, di bagian bodinya itu kita pakai expanded, jadi biar memenuhi keseluruhan layar yang masih tersisa. Kemudian ada kolom buat title, misi title dari to-do-nya. Kemudian ada kolom untuk note-nya. Nah, jadi di sini kita itu pakai text field untuk menyimpan datanya, data dari teks yang kita masukin gitu. Jadi text field, nah text field sama controller itu kayak satu paket gitu.
controller itu buat nyimpan datanya, kemudian text field itu kayak tampilannya. Nah, di sini kita pakai juga list style drawer. Jadi ini itu kayak buat apa ya? Nampilin gitu, nampilin tanggal. Nanti mungkin di tampilannya nunggu nggak error, kita next aja. Kemudian ada generate color. Nah, tadi kan kita punya variabel color biar tampilan dari to-do-nya itu beda-beda. Mungkin dari teman-teman bisa buat pengembangan kayak kalau merah itu urgent, kemudian kalau hijau itu bisa dikerjain kapan aja, itu mungkin bisa kayak gitu fungsi colornya. Jadi nanti bisa dikembangin lagi. Dan terakhir ada elevate button. On press kita panggil function on add. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi karena di atas kita udah inisialisasi on add itu adalah sebuah void function, jadi nggak perlu ada kayak kurung gini. Ini malah bakalan error karena kayak gini, has a type of void, jadi value-nya nggak bisa dipakai. Oke, kurang lebih gitu untuk input formnya. Oke, kita hapus package yang nggak perlu. Nah, setelah input form, yang terakhir itu ada komponen. Nah, komponen ini yang bakal nampilin to-do kita teman-teman, data to-do sama yang completed. Sorry sebentar. Oke, untuk bagian komponen. Nah, mungkin teman-teman kelihatan juga di GitHub-nya ini ada 4 file. Ada to-do completed, ada to-do task, sama ada tile-nya. Jadi untuk tampilannya itu kita buat kayak seperti tile. Oke, mungkin biar ada gambaran, kemarin aku udah buat desainnya yang rencananya mau dikembangin dari awal, tapi ternyata sedikit meleset rencananya teman-teman. Jadi kita kembangin di akhir. Oke, sambil nunggu kebuka. Jadi di sini di komponen kita bakal buat pertama to do completed, to do task dot. Oke, sepertinya udah kebuka. Si loading. Nah, jadi di to do task ini sama seperti yang lainnya. Buat mempermudah, jadi paling awal kita import material package-nya. Kemudian kita buat stateless widget. Jadi pakai tinggal tulis state, nanti otomatis bakal muncul gitu karena dari extension Dart-nya. Oke, baik. Nah, ini untuk gambaran yang mungkin seharusnya kita kembangin tapi setengahnya aja ini teman-teman. Ini harusnya ada login juga, nanti bisa teman-teman kembangin lagi gitu. Nah, di sini ada tadi app bar-nya, kemudian ada search-nya untuk mencari. Nah, ini tadi adalah bagian home. Home-nya itu ada to do sama completed. Jadi ketika kita klik to do, dia bakal nampilin di sini data to do. Sementara kalau kita klik completed, bakal nampilin data completed kayak gini. Nah, ini pakainya list style nanti teman-teman. Ada judul, ada deskripsi, sama date-nya atau waktu yang kita set pas input form tadi. Nah, ini buat input formnya kita bakal punya 3 color juga. Ini teman-teman bisa kembangin colornya, mungkin cuma buat estetik atau kayak yang tadi fitur urgency gitu, itu bisa. Jadi nanti di sini sesuai color yang kita pilih bakal tampil warnanya di sini. Kayak gitu teman-teman.
Ini nanti juga ada profile page-nya. Oke, mungkin lanjut aja. Di sini stateless widget terlebih dahulu, kemudian namanya itu to do task. Nah, nanti karena kita udah sesuai penamaannya tadi, yang kayak penamaan file Python yang kayak gini pakai strip gitu, maka nanti otomatis di kelasnya itu akan ada rekomendasi penamaan yang sesuai pakai camel case kayak gini. Oke, lanjut. Bagian tadi komponen to do task. Oke, jadi di to do task ini kita bakal manggil state management. Kita pakai state management, yaitu pakai consumer. Jadi consumer itu kayak buat apa ya, kita manggil providernya gitu. Jadi kalau otomatis ada perubahan bakal langsung kita ketahui. Apa ada masalah terkait sinyalnya teman-teman? Enggak deh. Jadi selain kita bisa pakai kayak tadi to do provider, watch atau select atau yang lainnya, itu kita juga bisa pakai consumer. Jadi cara buat ngakses providernya kurang lebih seperti itu. Oke, buat mempersingkat waktu kita bakalan copy aja juga. Kita uncomment di sini. Oke, nah ini untuk gambarannya. Pertama sama kita import, kita perbaiki importnya nanti. Kemudian ada consumer to do providers. Jadi ini untuk memanggil providernya, sehingga untuk passing datanya itu lebih mudah karena kita pakai provider. Kemudian buildernya ada 3 parameter, yaitu konteks. Konteks ini kayak ID dari widget yang kita punya, yaitu widget to do task-nya gitu. Jadi kayak ID-nya di child keberapa misalnya. Kemudian ada to do provider, ini yang bakal kita instant to do provider, dan ada child-nya yang bakal kita nampilin. Nah, di sini misalnya if to do is empty, jadi kita udah manggil to do provider, kemudian data yang di set preference itu kosong, maka kita return ini. Sementara kalau datanya itu ada atau enggak kosong, kita returnnya list view builder. Nah, list view itu yang kayak tadi tampilan per kolom gitu teman-teman. Kita buat tampilan per kolom. Kita pakainya list view builder di sini. Jadi ada item count tadi yang kayak circle gitu. Kemudian item builder ini yang bakal kita build, yaitu sebuah tampilan data to do-nya. Tadi ada, jadi di sini kita inisialisasi indeksnya, indeks keberapa. Kemudian kita juga pakai kita wrap to do tile-nya dengan gesture detector. Jadi ketika on tap itu bakal ngarahin ke edit to do. Jadi pada dasarnya fungsi untuk aplikasi kita ada CRUD, jadi create, read, update, and delete. Nah, di sini ada buat update function edit to do-nya. Nah, nanti ini buat teman-teman explore lagi bagian update sama delete. Kita udah punya create sama read. Nah, teman-teman nanti nambahin update sama delete. Oke, mungkin tambahin dulu semuanya. Ada to do task, kemudian ada to do tile, kemudian ada juga completed, langsung aja completed dart, to do completed dart, dan ada completed tile.
Oke, di sini to do tile tadi nanti kita buat. Kemudian ada edit to do di sini. Ini belum kita buat widgetnya, jadi masih error. Oke, mungkin ke to do tile-nya. Bagian to do tile. Ini di sini namanya tile task, bukan to do ya, tile task. Oke, tile task. Jadi untuk tile-nya itu kita return tadi yang kayak kotak berisi data-data to-do-nya. Itu kita pakai list tile gitu. Bakal aku copy dulu. Kemudian uncomment control. Oh no. Oke. Oh, ada yang error. Oke, di sini kita buat instance to do models dari model ini. Nah, kita juga harus format date-nya. Tadi kan kita udah inputin date-nya di bagian input form. Nah, itu nanti kita ubah kan udah diubah ke string itu untuk penyimpanannya. Nah, nanti kita format lagi biar nampilin sesuai yang kita mau. Nah, di sini ada DD itu buat tanggalnya, kemudian MMM itu buat maunya, dan yang YYY itu buat year-nya atau tahunnya. Jadi ini untuk ngeformat tanggal, kita pakai function date format. Nah, ini udah berhasil ya tadi buat dependensinya. Nah, kalau date format itu dependensinya yang ini intl, teman-teman. Oke, kemudian nah di bagian tadi ini to do tile kita pakai dismissible. Nah, kalau dismissible ini yang ketika kita klik kemudian drag ke kanan atau ke bawah, jadi otomatis menghilang gitu, dismissible. Nah, ketika kita on dismiss, jadi kita mark as complete. Mungkin teman-teman bisa berkreasi pakai widget lainnya dari Flutter. Nah, aku di sini pakainya dismissible, jadi ketika kita drag list tile to-do-nya ke kanan, itu bakalan mark as completed. Jadi udah otomatis masuk ke list yang completed. Jadi is completed-nya bakalan true. Nah, di sini di awal kita buat inisialisasi color-nya, jadi biar kita bisa passing color-nya gitu, teman-teman, ke model yang ini. Kemudian ada provider. Nah, ini inisialisasinya kita manual, nggak pakai consumer kayak yang tadi di to do task. Nah, ini provider ini buat kita manggil function mark completed. Jadi kalau udah selesai di set preference datanya, kita bakal ubah yang is completed menjadi true. Jadi kita ubah di sini. Oke, mungkin lanjut. Kemudian kalau udah selesai gitu, nanti kita ada snack bar action-nya. Nah, snack bar action itu yang nampilin ini teks, nampilin teks sama action atau apa yang bisa user lakuin. Jadi misalnya kita bisa undo di sini. Nah, ini fungsinya teman-teman mungkin implement sendiri untuk update to do-nya. Jadi untuk undo itu kita termasuk ke update to do. Update buat bagian yang is completed jadi false again. Oke, di dismissible ini ada key.
konstruktornya. Jadi yang nggak boleh kelewat adalah key. Key ini kayak indeksnya gitu teman-teman. Nah ini kita pakai todo.id. Jadi nilainya unik. Kemudian ini ada widget lainnya yang buat tampilan. Nah tadi seperti tampilannya udah aku tampilin di Figma-nya. Ada title, ada note, kemudian ada tanggalnya. Ini title, kemudian ada note, dan ada icon kalender sama formatted date atau todo.date itu kita formatted pakai function tadi yang format data, format date. Oke, kita lihat errornya. Oh, terkait import. Oke, udah clear teman-teman. Mungkin kita lanjut di sini. Oh ya, tadi kita lanjut ke completed-nya, yang completed tile. Oke, untuk jadi tile itu yang buat tampilannya, sementara yang kayak to do task, to do completed itu yang buat nampilin list view buildernya. Jadi kita pisah biar lebih gampang gitu teman-teman, misal kalau mau refactor kode atau mau ubah kodenya gitu. Oke. Di sini sama sebenarnya dengan to do task completed to do tile dengan completed tile itu tampilannya sebenarnya hampir sama. Cuma kalau di sini misalnya teman-teman bisa nambahin icons. Jadi kalau tadi kan yang to do itu ketika kita klik bakal ngubah ke edit to do-nya. Sementara kalau completed itu ketika kita klik misalnya itu bakal nampilin icon sebuah icon untuk menghapus to do-nya, jadi bisa dihapus. Nah ini function delete-nya bisa diterapin di sini teman-teman. Oke, mungkin udah nggak error, langsung aja next. Terakhir ada widget to do completed, sama juga to do completed, to do task. Oh ya, kalau yang tadi kan to do task itu kita pakainya dismissible. Sementara kalau yang completed detailnya itu kita pakai aku lupa, kayaknya pakai gesture detection deh, atau enggak ada cuma nampilin. Jadi teman-teman kayak ini ada gesture detector, jadi teman-teman bisa nambahin. Misalnya kalau tadi kan yang to do itu, kalau to do itu ketika diklik bakal otomatis navigate ke edit to do-nya, atau ketika kita dismiss ke kanan itu mark as completed. Nah kalau di yang bagian completed to do, misalnya ketika kita klik itu bakal nampilin icon buat delete atau langsung delete, itu bisa teman-teman. Nanti sesuaiin dengan kreativitas teman-teman mungkin. Oke, di sini ada error completed tile. Untuk completed-nya kita benar pakai completed tile. Oke, import, jangan lupa biar nggak error. Oke, hapus package yang nggak perlu. Nah, terakhir di to do task-nya kita to do tile, kita import dulu. Oke, udah. Kemudian
ada lagi edit to do, jadi kita coba tambahin widget edit to do pakai stateless widget, karena kalau stateless widget kita bisa otomatis convert ke stateful teman-teman. Sementara kalau stateful itu nggak bisa kita convert ke stateless lagi. Ini misalnya kita kasih teks edit to do, dan nanti bisa implement di sini. Ini Oke, di sini kita import library-nya. Nah, udah selesai teman-teman. Oke, kita coba buat run lagi. Untuk lihat tampilan dari to-do aplikasi yang udah kita buat. Mungkin teman-teman ada yang ikutin praktek langsung atau enggak, bisa kasih reaction, atau kalau ada yang kurang paham atau ada yang dibingungin, mungkin aku bisa nyoba bantu sebisaku. Jadi nanti untuk final projectnya, oke, kita spill di akhir aja kali ya. Intinya nanti kita buat pengembangan dari aplikasi to do ini, jadi biar teman-teman gak terlalu berat dari awal aplikasi gitu. Dan kita punya output di pelatihan ini, kita punya portofolio, jadi sama-sama menguntungkan buat teman-teman dan buat kita juga. Oke, masih loading sepertinya. Dari teman-teman ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kita nunggu biar bisa ngerun. Nah, nanti kita coba profilnya ganti juga biar ada tampilannya. Widget center itu biar tampilannya ada di tengah gitu teman-teman. Saltnya teks juga, kemudian apa ya, profile page. Nah, sebenarnya ini masih sangat awal kalau yang sama-sama kita pelajarin. Masih banyak sebenarnya terkait Flutter dan Dart. Jadi kalau memang tertarik dengan mobile, mungkin bisa diperdalam lagi teman-teman. Oke, kita nunggu tampilannya muncul. Cukup lama. Ini pakai Chrome juga rada lama ternyata, mungkin karena deviceku juga sih teman-teman. Nah, oke, jadi ini udah tampil, ada to do, ada completed, jadi masing-masing bakal nampilin di sini. Kemudian ini ada bagian profilnya, sepertinya belum kita reload lagi biar otomatis ke hot reload. Itu bisa Ctrl S teman-teman. Oke, apakah udah tampil? Oke, jadi di sini tadi yang kita tambahin center dan text profile page. Oke, misal kita tambahin data baru. Nah, ini untuk bagian page
input formnya. Ini ada add bar, kemudian ada yang back button, kita klik maka dia otomatis pop. Jadi untuk di Flutter itu widgetnya pop sama push, jadi kayak stuck gitu konsepnya. Ini adalah yang paling rootnya atau awalnya. Kemudian kita push ke sini jadi ke input form. Kemudian kalau kita back itu kita pop lagi, jadi kembali ke root awal widgetnya. Jadi misalnya kita tambahin tes, kemudian pelatihan SLP misalnya. Nah ini buat warnanya, sama ini date-nya. Oh iya, tadi untuk date-nya itu kita pakai date picker ya. Kemarin kayaknya udah aku jelasin, ada di materi PPT-nya. Ada date picker, ada time picker, kayak gitu teman-teman. Kemudian kita create. Wait. Ini nggak tampil. Kayaknya ada error sih teman-teman. Wait. Tadi tak coba udah nggak error. Nah kalau kayak gini susah karena nggak ada debuggingnya. Kita nggak tahu errornya di mana. Parent widget. Let's see. Sepertinya terkait to-do tile-nya itu enggak. To-do tile sama to-do di komponennya. Oke, kita panggil tadi namanya untuk to-do completed. To-do completed pakai completed tile, kemudian to-do task. Oke, pakai to-do tile. To-do tile. Ya sih, ini teman-teman. Kayaknya nggak tahu aku problemnya di mana. Untuk exception copy widget library, incorrect use of parent data widget. Mungkin parentnya ada yang salah, mungkin. Sebentar, jadi urutannya yang paling awal itu provider, kemudian ada material app kita panggil homepage. Udah benar, di homepage itu kita panggil home ini. Nah di home ini tadi, oh ya ini home-nya belum nampilin kayaknya. Di home itu bagian ini homepage, terus ada home sama profile page. Di home itu ada list style buat search, ada to do, status to do, sama ada yang completed. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah ini. Kemarin aku coba ngerun pakai yang satunya, semoga nggak error. Tadi aku udah buat kodenya sama persis. Sebentar teman-teman, kita nyoba yang kode di GitHub-nya. Aku simpan di mana? Ini.
Oke, kita pindah ke to-do dulu. Kemudian Flutter. Kita coba pakai Chrome. Oke, sebentar teman-teman. Oke, masih waiting. Oke, mungkin kita bahas final projectnya ya teman-teman, karena kemungkinan ini tuh jadi pelatihan terakhir kita hari ini, karena udah selesai semua materinya dari awal dan kita juga udah hands on praktiknya langsung hari ini. Dan untuk kedepannya kita bakalan share study case. Nah, study case-nya itu ngelanjutin pembuatan to-do app yang kita buat hari ini. Nah, teman-teman nanti bisa explore lagi pembuatannya, atau mungkin kita juga mungkin bakal kasih pilihan teman-teman ngembangin aplikasi lainnya, tetapi dengan catatan bukan aplikasi yang benar-benar udah jadi dari teman-teman gitu. Jadi kalau bisa kita buat portofolio baru teman-teman, biar tambah banyak portofolio kita. Oke, jadi nanti bakal kita share untuk study case-nya dan teman-teman bisa ngerjain. Untuk info tentang study case sama deadline-nya nanti bakal menyusul. Jadi teman-teman mungkin kita saranin buat ngembangin aplikasi to-do app-nya pakai study case, atau misal teman-teman kalau ngembangin aplikasi lainnya itu boleh-boleh aja, asal bukan yang udah jadi terus teman-teman kumpulin. Oke, kita lihat apakah ini error juga. Oh ya, tadi kalau teman-teman mau main dari awal silahkan, atau mau clone repo yang aku share juga silahkan. Nanti mungkin aku share repo sama yang desain Figma-nya tadi buat referensi teman-teman. Oke, kita coba add new data di sini. Title-nya tes. Kemudian kita select color-nya, kita create. Oh wait, kayaknya memang ada sedikit problem. Apa yang aku ganti? Tadi udah muncul teman-teman, tapi sekarang gak muncul lagi. Wait, sebentar teman-teman. Ini aku komen lupa. Oke, coba kita run lagi. Kayaknya ada masalah dengan parent widgetnya dari error yang tadi. Bentar, ini udah nggak nge-run sebenarnya.
Oke, kalau error lagi ya udah mungkin teman-teman nanti bisa nyoba cara langsung, mungkin diubah bagian parent widgetnya. Nanti aku benerin lagi biar nggak error, kemudian aku share ulang untuk repositorinya. Nah, nanti teman-teman udah bisa mulai nyicil pengembangannya gitu. Untuk minimal poinnya itu tetap tadi pakai CRUD, jadi ada create, read, update, and delete untuk pengolahan datanya gitu. Itu untuk bare minimumnya teman-teman. Aplikasinya itu harus ada CRUD-nya. Apakah udaran? Oh ya, oke, sepertinya lama. Jadi untuk foldernya ini ada 4 teman-teman. Komponen model pages provider. Oh ya, satu lagi, mungkin teman-teman bisa nambahin mode gelap sama mode terang. Ini tuh pakainya mungkin cuma change notifier aja, atau misalnya kalau dibuat provider juga itu silahkan. Nah, mungkin fitur lainnya bisa kayak notifikasi gitu teman-teman, bisa explore lainnya gitu. Kalau notifikasi misalnya date-nya udah hari ini, kemudian notifnya muncul, atau ketika nambahin data to-do baru bakal ada notifikasi, atau gimana nanti bebas ke teman-teman sih. Oke, loadingnya selesai, apakah bakal tampil? Sebenarnya aku udah buat yang kayak ada notifikasinya sih teman-teman. Itu bisa dicari di repository di GitHub yang aku kirim. Tapi belum sepenuhnya work. Masih ada dikit error. Satu. Kita coba apakah bisa. Dan ternyata tetap nggak tampil. Oke, mungkin masih ada masalah sama itu pairnya. Nanti aku benerin sih teman-teman. Aku mohon maaf banget karena ini belum tampil list stylenya, data to-do-nya. Jadi seharusnya di sini tampil. Kemudian ketika kita geser ke kanan, itu dismissible-nya kepanggil dan bakalan masuk ke completed ini. Tadi aku sempat ganti function untuk yang show snack bar itu, jadi ada masalah di situ sepertinya teman-teman. Oke, nanti aku benerin. Mungkin itu aja untuk pemaparan hari ini. Oke, aku izin buat bikin presentasinya. Oke, mungkin dari teman-teman adakah yang perlu ditanyain atau mau sharing sesuatu, dipersilakan. Jadi kita udah ada di penghujung pelatihan kita. Aku share presensinya di sini ya teman-teman, bentar. Jadi jangan lupa diisi. Untuk batas waktunya sama jam 9 malam. Mungkin ini bakal jadi last presensi juga. Oke, jadi teman-teman
buat final projectnya juga mungkin ada yang ditanyain kah? Nanti kita bakal share teknisnya mungkin secepatnya sama waktunya juga. Jadi nanti ada hadiah menarik yang menunggu untuk pemenang dari final projectnya. Jadi usahain teman-teman bisa maksimal sama ikut berpartisipasi dengan baik ya teman-teman. Oke, karena ini mungkin akhir pelatihan kita, aku minta maaf jika ada salah-salah atau kita selama menyampaikan materi mungkin ada kurang atau apa, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dari day one sampai hari ini. Semoga sukses buat masing-masing. Karena ini akhir nih, ayo kita dokumentasiin gak sih? Kalau bisa teman-teman on cam dulu deh. Last day dari Dimas, bismillah hadiahnya. Oke, semoga good luck Dimas. Oke teman-teman, ada yang mau on cam gak nih? Kita dokumentasiin pelatihan kita terakhir ini. Oke, adakah yang mau on cam lagi? Mungkin bisa resen biar kita tunggu. Kalau enggak, mungkin aku langsung kita tag screenshot. Oke ya, kita tag screenshot teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah join dan semangat serta sukses untuk kedepannya. Good luck buat teman-teman. Thank you so much. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing buat teman-teman.